Siapa sangka timnas Indonesia justru untung besar usai mengalami kekalahan telak melawan Jepang. Bahkan dengan keuntungan ini timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski kalah melawan Jepang, timnas Indonesia tetap lanjut ke ronde keempat setelah berhasil mengalahkan Cina beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, kekalahan melawan Jepang tidak akan berpengaruh terhadap timnas Indonesia. Skuad Patrick Kluivert di sini juga mendapatkan keuntungan yang sangat berlipat ganda. Bahkan setelah kalah telak melawan Jepang, lantas apa saja keuntungan yang didapat oleh timnas Indonesia? Jika diperhatikan secara baik-baik, pertandingan melawan Jepang sudah berarti memang sebuah laga uji coba yang baik bagi timnas Indonesia jelang persaingan di ronde keempat. Dan tentu sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia untuk bisa menjalani laga uji coba melawan tim sekuat level Jepang. Bahkan belum tentu nantinya bisa menemukan lawan sekuat dari Jepang ketika akan menjalani laga uji coba. Oleh karenanya bisa berhadapan dengan Jepang merupakan sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Selain itu, tadi malam pelatih Jepang memang tidak menerjunkan skuad utamanya, tetapi para pemain tetap menjalankan laga dengan sangat serius. Keputusan pelatih Jepang tersebut membantu timnas Indonesia untuk berlatih menghadapi tim yang jauh lebih kuat. Dan jika memang Jepang sengaja mengalah, maka timnas Indonesia tentunya tidak akan bisa mendapat pelajaran berharga untuk dapat menghadapi lawan kuat di ronde keempat nantinya. Maka dari itu, Patrick Kluivert semestinya mencatat baik-baik pelajaran berharga dari Jepang. Patrick Kluivert harus bisa mencari tahu apa saja kelemahan yang masih dimiliki oleh timnas Indonesia dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Tim-tim yang memang akan dihadapi oleh Indonesia dan memang cara untuk bisa mengalahkannya. Dan di ronde 4 pastinya tidak akan sekuat Jepang. Oleh karena itu, jika timnas Indonesia mampu belajar dari pertandingan melawan Jepang, bukan tidak mungkin skuad Patrick Kluivert akan menguasai ronde keempat. Apabila timnas Indonesia berhasil menjadi juara grup di ronde keempat, maka skuad Patrick Kluivert dipastikan akan lolos ke Piala Dunia 2026. Maka tidak perlu untuk melihat kekalahan telak melawan Jepang sebagai sesuatu yang negatif karena ternyata ada manfaat besar yang bisa diraih oleh timnas Indonesia. Dengan kata lain, Jepang diam-diam membantu timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Wakil Ketua Komite Wasit Yoshimi Ogawa di Osaka, Jepang seusai pertandingan timnas Indonesia. Indonesia sebelumnya kalah telak dari Jepang di Stadion Shita Osaka Selasa 10 Juni 2025 lalu. Erick mengatakan federasi bakal menerapkan skema penggunaan wasit asing dalam kompetisi sepak bola nasional dengan proporsi 30% wasit asing dan 70% wasit lokal. Dan langkah tersebut menurut Erick merupakan bagian dari reformasi dari seluruh sistem perwasitan nasional. Selain penggunaan wasit asing, Erick juga menyebut akan diterapkan sistem digital, yaitu untuk penilaian yang memang ada pelatihan juga dan juga ada beberapa penunjukan dari wasit terbarunya. Langkah tersebut menurut Erick merupakan bagian dari reformasi menyeluruh dalam sistem perwasitan nasional. Selain penggunaan wasit asing, Erick juga menyebut akan diterapkan sistem digital untuk penilaian, pelatihan, dan juga penunjukan wasit. Kami akan membuat perubahan dalam tim di perwasitan dan juga akan menjalankan sistem penilaian, pemantauan,
dan juga training dan appointment perwasitan secara digital. Kami juga akan mendorong penggunaan wasit asing dan Indonesia di liga dengan rasio 30% wasit asing dan 70% wasit Indonesia, tulis Erik. Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa menyatakan keprihatinannya atas menurunnya kepercayaan sebagian klub Liga 1 terhadap kualitas dari wasit lokal. Selain itu, Ogawa juga menyoroti bahwa meskipun penggunaan wasit asing bisa menjadi solusi sementara, hal itu memang seharusnya dimanfaatkan sebagai ajang pembelajaran bukan ketergantungan. Dan ia juga mengingatkan bahwa akan terlalu sering mengandalkan wasit luar negeri justru bisa menghambat pertumbuhan kualitas perwasitan lokal jika tidak dibarengi dengan program peningkatan kapasitas yang begitu serius. Beberapa wasit asing sudah sempat memimpin di laga Liga 1 musim ini, seperti Adam Ahmed dari Yordania, Nazmi Nasarudin dari Malaysia, dan Ko Hyung Jin dari Korea Selatan. Sejauh ini kepemimpinan mereka berjalan tanpa keluhan yang begitu berarti. Keputusan ini muncul dikarenakan adanya permintaan dari sejumlah klub yang merasa dirugikan oleh kepemimpinan dari wasit lokal. Dan di sini ada kabar juga dari media Korea. Selain merespon ucapan ex pelatih timnas Indonesia Sintayong soal komentar berkelas di skuad Garuda yang lolos ke babak keempat, mereka menyinggung kondisi Sintayong yang melakukan wawancara dari bangsal rumah sakit. Media Korea di sini menggarisbawahi pesan menyentuh Sintayong. Sintayong menyampaikan dukungan hangat kepada skuad Garuda setelah sukses melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pesan tersebut memang sampaikan lewat panggilan video yang diunggah oleh penerjemah pribadinya Seo Jeong Seuk. Sintayong yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan menunjukkan beberapa apresiasi dan juga kebanggaannya atas pencapaian dari timnas Indonesia. Dan menurut mereka hal tersebut cukup menyentuh lantaran Sintayong dipecat PSSI pada awal Januari 2025. Para pemain sudah tampil sangat baik, ini pertandingan yang memang harus dimenangkan. Dan mereka juga telah melakukan tugasnya dengan baik. Meski hanya mencetak 1 gol, lolos ke babak keempat adalah pencapaian besar, ujar Sintayong dalam video tersebut. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.